Shalom bagi kita. Halo. Sebelum kita memulai acara sermon kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Tuhan Kau gembala kami. Dua ya. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami boleh bertemu satu sama lain di tempat ini dengan keadaan sukacita. Bapa, saat sebentar kami akan memulai acara sermon kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita. Shalom. Topik sermon kita atau naskah sermon kita tertulis dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai yang ke-27. 1 Tawarik 16, 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Kitab Tawarik ini adalah judul yang dalam bahasa Ibrani dapat diterjemahkan dengan berbagai cara sebagai tawarik zaman atau peristiwa-peristiwa zaman. Menurut anggapan tradisi Yahudi, kitab ini disusun oleh Ezra, dan kitab Tawarik ini merupakan laporan sejarah tentang jalannya peristiwa dalam kehidupan bangsa pilihan sejak kematian Saul sampai akhir pembuangan di bawah Nebukadnezar. Pasal 17 ini menceritakan tentang makna abadi dari diri Daud, dan judul perikopnya adalah doa syukur Daud. Apabila kita melihat topik atau judul dari perikop ini, yaitu doa syukur. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hal berdoa ada banyak motivasi, ada banyak dorongan. Misalnya, seseorang mau berdoa ketika sedang dalam keadaan sakit atau apabila dalam pergumulan yang berat, dan banyak hal lainnya. Ada banyak hal lain juga yang mendorong manusia untuk berdoa. Saudara yang terkasih, di dalam kitab suci kita juga banyak dituliskan tentang hal berdoa atau alasan untuk berdoa. Misalnya dalam buku Mazmur, termasuk juga doa yang ditulis oleh Daud. Ada doa yang bersikap tentang permintaan terlepas dari permasalahan. Dari sini kita bisa melihat kehidupan Raja Daud tidak terlepas dari hal berdoa. Bahkan sebelum Daud diangkat menjadi seorang raja, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi sangat jelas bahwa berdoa adalah nafas kehidupan baginya. Dia tidak lupa berdoa bahkan ketika dia menjadi seorang raja. Dalam setiap waktu, dia selalu mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan kepadanya. Di dalam perikop ini yang berjudul doa syukur Daud, tentu ada sesuatu hal yang luar biasa yang dirasakannya, sehingga dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan.
Sebelum Raja Daud menyampaikan syukurnya, ada suatu situasi yang tidak cocok dan tidak pas menurutnya, yaitu ketika Raja Daud sudah tinggal atau sudah bertempat di istana yang mewah yang terbuat dari kayu yang begitu mahal. Ketika itu Raja Daud memiliki niat yang besar untuk mendirikan bait suci untuk menempatkan tabut perjanjian Allah. Tetapi di situ Raja Daud merasa sangat berbeda, di mana seorang Raja Daud tinggal di istana yang mewah, sedangkan tabut perjanjian tinggal di tenda-tenda. Untuk itulah Raja Daud punya keinginan atau rencana untuk membangun bait suci untuk Allah. Tentu menurut kita ini merupakan rencana yang begitu mulia. Daud menunjukkan syukurnya itu tandanya ia tidak lupa kepada Tuhan. Meski hidupnya sudah makmur, dan mungkin menurut kita dengan segera Tuhan akan menerima permintaan Daud. Tetapi malah sebaliknya, Tuhan menolak rencana Daud untuk mendirikan bait suci untuk Tuhan. Rencana mulianya itu ternyata tidak secara otomatis Tuhan menyetujuinya. Apabila kita berpikir secara manusiawi, mungkin wajar apabila Daud merasakan kekecewaan. Daud merasa kecewa kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, tentu Tuhan punya alasan menolak permintaannya. Hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi, karena hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi di hidup kita. Berserah kepada Tuhan, dan di sini Daud menerima apapun yang menjadi keputusan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika satu pintu tertutup, pasti ada pintu lain yang terbuka. Tuhan masih punya rencana di hari ke depan untuk Raja Daud dan untuk keluarga bahkan keturunannya. Meski Tuhan menolak untuk mendirikan bait suci untuk Allah, tetapi Tuhan akan tetap memberkati keluarganya untuk selama-lamanya. Ketika permintaan Daud ditolak, dia tidak menjadi galau atau risau, tetapi dia melihat rencana Tuhan untuk hidupnya. Daud mengucap syukur atas rencana Tuhan untuknya, meskipun rencana yang sungguh amat baik itu ditolak oleh Tuhan. Kita bisa melihat kehidupan Daud yang selalu melimpah doa syukur, yaitu yang pertama, Daud berdoa dalam setiap situasi. Daud berdoa bukan hanya ketika dia butuh, bukan hanya ketika ada permintaan kepada Tuhan, tetapi berdoa adalah bagian yang tidak bisa terlepas dari kehidupan Daud. Bahkan ketika Raja Daud merasakan kekecewaan karena Tuhan tidak menyetujui rencananya, namun Daud tetap di hadapan Tuhan berdoa mengucap syukur. Di dalam sebuah buku ada dikatakan bahwa jangan berdoa ketika sempat, tetapi sempatkanlah untuk berdoa. Di mana doa itu adalah kebutuhan dalam kehidupan manusia, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi kebutuhan pokok bagi orang yang percaya. Bukan hanya ketika kita butuh, tetapi bahkan ketika permintaan kita tidak disetujui oleh Tuhan, kita harus tetap datang kepadanya. Saudara-saudari, yang kedua yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rencana Tuhan untuk memberkati keturunan Daud untuk selama-lamanya bukan malah membuat Raja Daud menjadi seseorang yang sombong atau tinggi hati, tetapi di situ dia tambah merendahkan diri, sebab Raja Daud berkata, "Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku?" Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-16.
Dia merasa tidak layak karena Tuhanlah yang memberikan semuanya itu. Dalam berdoa, kita bisa lebih mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Semua berkat yang diberikan Tuhan kepada kita itu bukan karena kita layak menerimanya, sehingga kita menjadi seorang yang tinggi hati. Tetapi semua berkat yang diberikan oleh Tuhan itu adalah belas kasihan dari Tuhan saja. Yang ketiga yaitu fokus doa kita kepada Tuhan. Apabila kita melihat doa Raja Daud bukanlah tentang dirinya sendiri, kita bisa melihatnya di ayat 20-22. Rencana Tuhan tidak membuatnya semakin tinggi hati, tetapi Raja Daud semakin terkagum-kagum kepada Tuhan. Terlebih ketika dia mengingat pertolongan Tuhan atas bangsanya. Karena itu dia mengucap syukur di dalam doanya. Seperti itulah yang seharusnya kita lakukan, di mana fokus doa kita bukan hanya hidup kita, permintaan kita, rencana kita, tetapi kita harus berfokus kepada Tuhan. Kita harus mengingat semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita dan juga kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat ialah berdoa ialah mewujudkan rencana Tuhan. Isi dari doa Daud ialah supaya rencana Tuhan benar-benar terjadi di dalam hidupnya. Daud tidak memaksa kehendak untuk mendirikan bait suci untuk Tuhan. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-23 yang merupakan permintaan Daud. Ini berisi tentang rencana Tuhan untuk memberkati keluarganya untuk selama-lamanya. Dan semuanya itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa bukan berarti kita memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita, untuk memenuhi kehendak kita yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tentu di dalam doa kita menyampaikan segala keluh kesah kita, permintaan kita, namun yang paling penting, permintaan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bukanlah hal yang membuat kita menyerah, namun mengajarkan kita supaya lebih dekat kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang sebenarnya terbaik untuk hidup kita. Di dalam kesimpulan, nama minggu kita ialah Rogate, yang memiliki arti berdoa. Orang Kristen mengatakan kalau doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Dan hal ini memang benar, bahwa doa merupakan kebutuhan pokok bagi kita. Ketika ada yang kita butuhkan, ketika ada permasalahan, bukan hanya ketika itu kita berdoa. Doa syukur Daud ini merupakan pukulan keras bagi kita. Apabila motivasi kita berdoa selama ini salah, berdoa merupakan kesempatan besar untuk kita, supaya seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya terjadi seperti yang Tuhan inginkan di bumi seperti yang di surga. Demikianlah pemaparan saya buat saudara-saudari. Apabila ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya, Inang. Mengapa harus berdoa, Inang? Apa gunanya berdoa? Jika Tuhan sebenarnya mengetahui dan mengontrol segala sesuatu hidup kita.
Coba jelaskan Inang supaya kami lebih paham. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa kita harus berdoa? Tentunya tadi sudah saya jelaskan, karena di mana doa itu merupakan nafas kehidupan orang percaya. Dalam pengertian tertentu, doa itu seperti menyampaikan Injil kepada orang lain. Bagaimana orang lain bisa mengenal Injil itu kalau tidak kita yang menyampaikannya? Seperti itu juga dengan harus berdoa. Ketika kita tidak berdoa, itu sama saja menyatakan tidak adanya iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan demikian pula doa kita tidak akan terlihat hasilnya apabila kita tidak menyampaikan doa-doa kita. Gunanya kita berdoa yaitu supaya kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, bahwa Dia akan melakukan apa yang telah dijanjikannya dalam firman-Nya, dan akan memberkati hidup kita dengan berlimpah-limpah lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita minta, dan lebih dari yang kita harapkan. Apakah saudara Rami bisa mengerti tentang hal itu? Iya, Nang. Berarti yang dapat saya simpulkan dari penjelasan, berarti berdoa itu untuk menyatakan iman kita supaya bisa lebih dekat kepada Tuhan. Iya, seperti itulah. Buat saudara-saudari kami, masih adakah pertanyaan? Seperti ini, Inang. Pasti kita tidak asing lagi dengan saudara kita yang ketika berdoa menggunakan tasbih dan rosario. Bolehkah kita menggunakan ketika kita berdoa? Ya, terima kasih untuk Inang. Ya, tadi pertanyaannya, bolehkah menggunakan rosario untuk ketika kita berdoa? Ya, penggunaan rosario atau yang sering kita lihat yang dipakai oleh saudara-saudari kita yang lain seperti rosario dan tasbih, ini merupakan tidaklah alkitabiah, karena Yesus sendiri mengecam para pemimpin agama yang pada masa itu untuk kebiasaan mereka yang selalu berdoa mengulang-ulang. Bahkan Yesus mengatakan pada muridnya untuk tidak meniru mereka, untuk jangan berdoa secara bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita bisa melihatnya dalam Matius 6 ayat 7. Saudara-saudari kita yang menggunakan itu, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata dalam doanya, itu akan dikabulkan. Padahal penggunaan rosario dan tasbih, doanya akan diulang-ulang beberapa kali sebanyak jumlah manik-manik atau yang terdapat dalam rosario tersebut. Jadi penggunaan rosario dan tasbih ini sangatlah tidak alkitabiah. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan? Saya ingin bertanya lagi, Inang. Kita pasti mengetahui dan pasti mengatakan dalam akhir doa kita dalam nama Tuhan Yesus. Apa sebenarnya artinya berdoa di dalam nama Yesus? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita sebagai orang Kristen pasti tidak asing lagi memang dengan hal itu. Berdoa di dalam akhir doa kita menyampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus diajarkan dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus berarti berdoa dengan otoritas Yesus dan meminta kepada Allah Bapa untuk menjawab doa kita, karena kita datang dalam nama anaknya Yesus. Berdoa di dalam nama Yesus memiliki arti yang sama dengan berdoa dengan sesuai dengan kehendak Allah. Dan inilah keberanian percaya kepadanya, yaitu bahwa
Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Apakah saudara kami bisa mengerti? Apakah masih ada pertanyaan dari saudara-saudari kami? Abe. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk mengakhiri sermon kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat waktu yang masih Tuhan izinkan kami pakai Tuhan. Kami boleh menyelesaikan sermon kami ini dengan lancar Tuhan. Bapa kami yang baik, biarlah Tuhan kami dapat melakukannya juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan, supaya kami semakin layak menerima berkat daripada-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.